Halo semuanya, hari ini kita akan menjelaskan dan menyampaikan tentang OneDrive secara detail. Nah, disimak ya videonya. Saya Rivaldo Patriakusuma ingin mempresentasikan fitur-fitur yang ada di OneDrive. Yang pertama itu ada file. File ini ada dua macam. Kita dapat membuat file baru itu atau folder baru menggunakan file, dan kita bisa membuat file baru dengan format Word, Excel, PowerPoint, OneNote, From, dan Links. Lalu untuk upload, pada pilihan upload kita juga dapat mengunggah file maupun dokumen. Selanjutnya ada recent berguna untuk membuka file yang sudah pernah kita buka sebelumnya tanpa harus membuka file. Terus selanjutnya ada recycle bin. Di sini ada recycle bin. Dalam OneDrive ini dapat memudahkan kita ingin melihat data yang telah kita hapus maupun kita mengakses kembali data yang tidak sengaja terhapus. Selanjutnya ada sort. Fitur sort ini memudahkan kita untuk menemukan berbagai file dokumen maupun foto yang akan kita cari dengan cepat. Lalu ada sort di sini adalah file yang telah akses kepada kita untuk kita mengakses file untuk orang lain. Sekian presentasi fitur-fitur dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya lainnya. Saya Salsabila Ranasanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur OneDrive yang sebelumnya belum dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu sync atau sinkron. Dalam sync ini kita dapat menyinkronkan file antara file komputer dengan cloud, sehingga file ini dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, yaitu melalui handphone, laptop, bahkan melalui situs web OneDrive. Kemudian yang kedua yaitu sort atau urutan. Kita dapat mengubah urutan-urutan file yang ada dalam OneDrive sesuai kemauan kita. Dan yang ketiga yaitu switch view option atau bagaimana tampilan file yang ada pada OneDrive. Seperti list dan compact list ini, kemudian ada tiles. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Terima kasih, itu penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Sofi Kamila Muflihani. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengedit secara langsung file yang terdapat pada OneDrive. Jadi di sini saya akan mencoba membuka salah satu file yang terdapat di OneDrive. Maka kita dapat mengklik titik 3, kemudian kita klik buka, kemudian buka di browser. Maka secara otomatis file tersebut akan terbuka pada Microsoft Word yang terdapat pada browser. Dan di sini saya akan mencoba mengedit, misalnya contoh OneDrive. Kemudian di sini kita juga dapat menambahkan berbagai fitur yang sama seperti Microsoft Word yang terdapat pada komputer yang tidak terhubung dengan OneDrive. Kita dapat menambahkan misalnya cetak tebal, cetak miring, underline, dan lain sebagainya yang sama seperti yang terdapat pada Microsoft pada umumnya. Selain itu, kelebihan dari Microsoft Word yang terhubung langsung dengan OneDrive ini adalah dapat disimpan secara otomatis. Jadi kita bisa mencoba mengklik exit, kemudian apabila kita coba buka lagi di pratinjau, maka akan terlihat secara langsung perubahan yang telah kita lakukan. Selain itu, pada Microsoft OneDrive sendiri, di sini dapat dibagikan secara langsung kepada teman atau orang-orang yang terhubung langsung dengan instansi kita atau organisasi kita. Sebagai contohnya, di sini saya bisa membagikan secara langsung kepada Salsabila.
Di sini sendiri kita juga dapat memilih untuk berhenti berbagi atau kita dapat membagikan hanya dapat melihat atau juga dapat mengedit secara langsung. Apabila kita memberikan akses edit kepada teman kita, maka di sini dapat terlihat secara langsung bahwa file tersebut telah diedit oleh Salsabila. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kelebihan dari OneDrive. Yang pertama, didukung banyak sistem operasi. Yang kedua, tampilan OneDrive terlihat user-friendly. Yang ketiga, terdapat fitur vault pribadi yang membuat data tersimpan dengan aman. Yang keempat, terintegrasi Office Online. Dalam hal ini, OneDrive dapat digunakan oleh komputer manapun, dan dengan OneDrive kalian dapat mengedit dan mengakses data-data yang telah tersimpan di OneDrive itu sendiri. Yang kelima, terdapat fitur kolaborasi, sehingga memungkinkan untuk kalian mengerjakan tugas secara berkelompok dimanapun kalian berada. Dan yang terakhir, terdapat fitur untuk akses kepada semua orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari Microsoft OneDrive. Yang pertama, untuk limit maksimal penyimpanan pada Microsoft OneDrive adalah 5 GB. Yang kedua, dapat terjadi error jika pet dokumen yang diunggah melebihi dari 256 karakter. Yang ketiga, jika file yang diunggah memiliki ukuran yang cukup besar, maka memungkinkan terjadi lama waktu dalam mengunggah. Dan yang terakhir, untuk dokumen yang dibagikan memiliki limit untuk orang yang dapat mengakses. Terima kasih.